Shalom Sobat STTII, dimanapun kita berada, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi atau Ragi. Sebelum jauh melangkah dalam perenungan firman Tuhan, saya rindu mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan buat kami. Merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu, kiranya melalui firman-Mu ini, hidup kami boleh semakin diubahkan, diberi dorongan semangat dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, pagi hari ini saya rindu membawakan satu renungan yang saya beri judul Satu Cara Hadapi Perkara. Dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Nah saudara, perikop ini cukup menarik karena menyajikan beberapa tokoh yang mereka memiliki caranya tersendiri dalam menghadapi perkara. Masalah utamanya ialah Sarah tidak memiliki anak, dia mandul, dan ini problem besar untuk seorang perempuan pada masa itu. Sebab perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan itu akan dianggap terkena aib atau terkena kutukan. Dan masalah yang dihadapi oleh Sarah itu juga melibatkan orang-orang di sekitarnya, baik Abraham maupun Hagar. Nah, kita bisa melihat bagaimana Sarah, Abraham maupun Hagar, mereka memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi perkara. Yang pertama kita bisa melihat Sarah, saudara. Ketika dia menghadapi masalah, menghadapi sebuah perkara, dia memilih untuk memakai jalan pintas. Nah, ini tipe orang yang pertama. Ketika ada masalah, dia memilih jalan pintas. Nah, Sarah dia memilih untuk memanggil Hagar, supaya dia mau bersetubuh dengan suaminya Abraham dan kemudian memberikan keturunan buat mereka atas nama mereka. Ini merupakan sesuatu yang lumrah di masa itu, di mana seorang budak yang disetubui oleh tuannya melahirkan anak dan anak itu akan dianggap sebagai anak tuannya. Namun ini merupakan jalan pintas saudara, karena apa? Sebelumnya Abraham dan Sarah sudah mendapat janji Tuhan bahwa mereka akan beroleh keturunan. Tapi karena rasa malu yang sedemikian rupa, Sarah terpaksa mengambil jalan pintas, yaitu menyuruh Abraham bersetubuh dengan Hagar. Nah, orang kedua yang memiliki cara tertentu dalam menghadapi masalah, yaitu Abraham. Dia menghadapi masalah dengan melemparkan ke orang lain. Jadi ketika Abraham telah bersetubuh dengan Hagar, kemudian Hagar mengandung, Hagar mulai memandang rendah Sarah. Nah, ini problem kedua yang terjadi. Dan ini membuat Sarah sakit hati, kemudian dia berkata kepada Abraham di ayat yang ke-5, supaya Abraham itu bertanggung jawab terhadap perlakuan yang dialami Sarah dari Hagar. Tapi kita bisa melihat bagaimana respon Abraham. Di ayat yang ke-6, dia melemparkan tanggung jawabnya kepada Sarah. Dia berkata begini, hambamu ini di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ingat saudara bahwa Abraham itu seorang kepala rumah tangga, dan dalam budaya Israel kuno kala itu, Timur Tengah kuno kala itu, patriark kala itu, seorang laki-laki itu memegang peranan sentral dalam segala hal, termasuk dalam penentuan atau keputusan-keputusan dalam rumah tangganya. Dan Abraham tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang lelaki, dia justru melempar ke orang lain. Jadi Sarah mengambil jalan pintas, Abraham melempar ke orang lain, dan tokoh yang ketiga itu Hagar. Dia memiliki problem di mana dia ditindas oleh nyonyanya, yaitu Sarah. Dan ketika dia menghadapi perkara seperti itu, dia memilih untuk lari. Dan inilah jenis orang yang ketiga yang menghadapi masalah, yaitu dia lari dari masalah. Dia lari sejauh mungkin dari nyonyanya, dan dia hendak menuju ke Mesir kala itu. Nah, kita sudah memperoleh 3 cara ketika seseorang menghadapi perkara. Ada yang mengambil jalan pintas, ada yang melemparkan ke orang lain, tapi ada juga yang lari dari masalah.
Tapi sekarang saya mau bagikan sebuah pesan yang penting buat kita. Bagaimana cara Tuhan? Nah, ini yang luar biasa. Tuhan memberikan cara kepada kita dalam menghadapi perkara. Dan hanya ada satu cara, dan cara itu ada di ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Cara yang Tuhan beri ketika kita menghadapi perkara hanya ada satu, yaitu hadapi dengan berani. Tidak seperti Sarah yang mengambil jalan pintas, tidak seperti Abraham yang melempar kepada orang lain, tidak seperti Hagar yang lari dari masalah, tapi malaikat Tuhan, utusan Tuhan ini menyampaikan pesan Tuhan, masalah harus dihadapi. Perintah untuk kembali kepada Sarah untuk ditindas itu merupakan sebuah perintah yang mengandung pesan bahwa Hagar harus menghadapi masalah yang dia hadapi dengan penuh berani. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan berjanji di ayat-ayat berikutnya bahwa Tuhan menyertai. Itu sebabnya anaknya nanti akan diberikan nama Ismail yang artinya Allah mendengar. Jadi meskipun nanti Hagar menghadapi masalah dan dia ditindas dan dia berteriak berseru, Tuhan menjanjikan dirinya mendengar seruan kita. Nah saudara, apapun yang menjadi problema kita hari ini, perkara apapun yang kita hadapi, jangan seperti Sarah yang memilih jalan pintas, jangan seperti Abraham yang lempar sana lempar sini, jangan pula seperti Hagar yang mencoba lari sejauh mungkin, tapi cobalah pesan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Hadapi masalah dengan berani bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.